saya rasa dari semua itu mas, gak ada kenikmatan yang tersisa mungkin dalam bahwa yang saya dapatkan adalah hasil yang riba. Saya pulang kok selang beberapa hari itu anak saya sakit, masih ku kitab opo tanya gitu. Itu Al-Quran apa nih omahmu ndak ada itu. Awalnya kisah saya berawal dari jadi perbankan, ya lembaga perbankan lah. Saya selama 3 tahun bekerja di sana dengan gaji yang cukup lumayan, sekitar 10 sampai mungkin bisa 15. Itu belum termasuk insentif, belum termasuk kalau ada jasa-jasa bantu mencairkan dari nasabah. Itu yang saya terima dulunya. Awalnya sih saya rasa saya nyaman di situ. Saya dapat uang banyak, saya bisa mencukupi kebutuhan istri, anak, keluarga, sampai saya bisa menyisihkan untuk orang tua. Tapi lambat laun saya rasa dari semua itu mas, gak ada kenikmatan yang tersisa mungkin dalam arti saya bisa menabung untuk ini, untuk itu, karena semuanya begitu saya dapat langsung habis, begitu saya dapat langsung habis. Saya rasa mungkin tidak pernah menganggap kalau kerja di bank itu riba. Gak pernah menganggap, karena dulunya toh saya kerja pakai tenaga, pakai pikiran juga, bahkan saya sempat mengorbankan waktu saya. Tapi yang nyata-nyatanya semua tuh kembali lagi bahwa yang saya dapatkan adalah hasil yang riba. Kalau dari agama pun juga mengharamkan. Tapi saat saya bekerja di bank dulu, saya sangat jauh sekali dari agama mas. Saya sangat jauh. Bahkan nyon sewu dulu saya pas mendengar adzan itu kayak MP3 biasa. Adzan tak tinggal apa masih ngurusin kerjaan. Sampai ada orang mengaji pun ganggu banget, terus capek-capek, terus kok masjid ada tahlilan, ada pengajian, saya tak anggap biasa gitu. Mungkin kan belum ada di dalam hati saya untuk panggilan atau terketuk dari Allah mungkin dulu. Yang sesali dulu itu saya dapat uang banyak, keluarnya juga banyak. Saya sering sekali ninggalin anak, istri dulu, pulang jam 2 malam, hiburan. Karena kan kita dapat uang banyak nih, terus mau apa sih? Masa jam segini udah pulang, ayo cari hiburan. Saya asik banget mas dulu mas, nikmatin. Yang namanya tempat karaoke, terus tempat spa dulu langganan sama saya. Ya enggak sampai hafal mas, sampai hafal banget. Tapi titik baliknya saya di tahun 2020 itu saya sempat berpikir bahwa wah, saya kalau kerja seperti ini terus kasihan anak istri saya. Tapi itu saya belum titik balik, sudah menemukan hijrah saya, harus sholat ala saya harus apa. Tapi saya sempat berpikir bahwa uang yang saya dapat itu kurang berkahnya, soalnya tidak pernah kumpul. Titik baliknya itu di bulan Maret, saat saya disuruh atasan untuk menagih itu, saya datang ke tempat kalau desanya mungkin Purwodadi, mungkin saya ke sana nagih.
terus ada ibu-ibu tua itu mungkin kan tak bantu tagihan mas, tak bantu nagih, tak bantu apa, dia benar-benar tidak bisa bayar, tapi posisinya saya ditekan oleh atasan, terus sampai ibu itu nyon sewu, tak bilain kasar-kasar, tak bilain ya kayak jawabannya asu bajingan gitu. Nah, wah ini bu, terus piye bu, niat utang orang bayar ya, sepertinya tak gitu kan. Sepanjang perjalanan pulang dari Purwodadi ke Semarang itu terus terngiang-ngiang, lah nah ibuku diunuk piye ya, saya seperti itu, nah ibuku piye, nah itu di posisi ibuku gimana, terus terngiang-ngiang sampai ke kantor saya dengar pimpinan, Pak ibu ini belum bisa bayar. Terus pimpinan nyerca saya dari nyerca, wah kerjamu gak bener, gak apa, gak bagus. Saya pulang kok selang beberapa hari itu anak saya sakit selama 2 minggu, sudah tak periksain kemana-mana sampai ke dokter spesialis anak, kok gak ada obatnya gitu. Katanya dokter sih cuman sakit panas. Kalau dulu kan belum sempat ada wacana COVID yang belum merebak banget ya mas, nah, bulan-bulan Maret. Nah terus saya datang ke tempat mana ya, masjid di daerah Purwodadi, antara Purwodadi Semarang itu kan ada daerah Karangawen mas. Saya istirahat di situ, kondisi anak masih sakit, saya tidurnya kurang karena anak sering bangun malam terus bubuk. Saya berhasil menagih dari ibu yang tadi, dapat uang sekitar 20 jutaan total tagihan. Saya bersama teman saya. Nah pas di Karangawen kok rasanya istirahat enak banget gitu loh, enak banget sampai saya ketiduran. Tahu-tahu sampai ke kantor saya mau menyetorkan uang yang dari tagihan tadi, tak titipin kasir, mbak mau setoran. Nah, tak geledahi semua tas saya itu tidak ada uangnya. Saya nggak pernah seuzon, mungkin kan barangkali teman saya yang ngambil atau enggak, saya enggak tahu. Toh misalnya orang lain yang ada di sekitar situ, kok orang lain tahu di tas saya ada uang gitu. Misalnya orang lain mau ambil, kok kenapa enggak mau sekalian tas saya, enggak uangnya aja. Nah terus saya udah berniat tak ceritain ke anak, ke istri, ke orang tua juga. Terus istri bilang kalau ya wis ini tak ganti, tapi syaratnya saya harus keluar kerja gitu. Nah begitu istri bilang harus saya keluar kerja, ketemu jalan solusinya. Istri gadein, karena istri kan masih karyawan tetap, istri ngajukan KTA di sebuah bank juga, sampai sekarang dipotong sampai nanti insya Allah bulan Maret lunas. Nah begitu saya mengganti uangnya dari kantor, saya ganti, terus saya masih tetap merawat anak saya. Alhamdulillah atas izin Allah anak saya bisa sembuh, dengan mungkin keikhlasan mungkin ya. Nah saya datangi ibu yang tadi, saya minta maaf. Lah saya sempat mengajukan resign di bulan Maret. Nah, bulan Maret di ACC di bulan Juni. Di ACC di bulan Juni saya otomatis keluar. Tiba-tiba kok ada firasat saya harus menghubungi siapa, karena saya nggak punya pekerjaan. Saya takut, anak masih kecil, istri juga butuh biaya. Terus saya hubungi teman saya SMP, mas saya sudah keluar resign. Nah semenjak itu saya disuruh mampir ke tokonya, toko daging. Ayo mas mampir sini. Nah, mampir sini saya sempat kerja, nggak kerja sih mas, ikut-ikutan jualan, terus belajar dari Dimas. Saya diajari untuk yang
Yang penting kita sholat, yang penting kita taat, yang penting kita bertauhid sama Allah. Semua jalan keluar itu, semua kehidupan kita itu kuncinya sama cukup Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kunci. Nanti Allah yang akan cukupkan kok. Itu. Yang saya ingat dari teman saya Dimas itu bahwa rezeki itu tidak cuma materi. Kita hidup sehat, kita bisa apa ya namanya, kalau bangun tidur nyawang anak istri, bisa makan gitu sudah alhamdulillah rezeki. Anak istri sehat itu pun rezeki dari Allah. Terus saya ingat begitu bulan Juni saya ikut bantu jualin, dia kok posting, Mas itu tak tanya, Mas itu kitab apa? Tanya gitu. Itu Al-Quran apa nih rumahmu? Tidak ada. Ditanya mas saya itu, tidak ada. Ayo sesuk berlaku. Saya ingat pas pertama kali dibelikan Al-Quran sama dia. Dia lagi kan itu 90 aku rugi dia tak. Aku bilang gitu. Sudah usah dibayar. Diwaca terus saya bilang. Nah, alhamdulillahnya karena saya janji untuk bayar untuk baca. Saya setiap malam baca itu, ketemu di mungkin surat Hud ya mas, ayat 6, bahwa setiap makhluk yang bergerak itu dijamin rezekinya. Dan alhamdulillah yang itu saya pegang sampai saat ini. Yang penting kita bergerak, bertauhid sama Allah. Yang jelas lingkungan itu mempengaruhi. Terus sekarang yang Mas Taufik rasakan apa setelah dari zona bahaya? Yang saya rasakan ya alhamdulillah tidak ada tekanan mas. Yang pertama saya rasakan itu, walaupun saya nggak pernah ada pendapatan yang tetap, nggak pernah punya gaji setiap bulan yang tetap, tapi untuk memenuhi kebutuhan istri saya tercukupkan, alhamdulillah. Misalnya pernah saya anak saya kehabisan popok, kehabisan susu, tahu-tahu entah rezeki dari mana itu datang dari Allah mas. Alhamdulillah cukup, nyaman. Nama saya Muhammad Taufik, saya lahir di Semarang.